Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di pembelajaran 4 subtema 2 buku tema 8 kelas 6 SD kurikulum 2013. Oke, langsung saja di sini kita akan bahas latihan dari halaman 77 yang ini tabel sampai dengan halaman terakhir yaitu di halaman 81 kerjasama dengan orang tua. Oke, langsung saja kita masuk ke halaman 77 terlebih dahulu. Langsung saja di sini kita bahas. Bacalah kembali informasi tentang keadaan geografis negara Vietnam dan Thailand bersama dengan temanmu. Lakukan analisis sederhana tentang hubungan keadaan geografis negara-negara tersebut dengan keadaan sosial budayanya. Ini yang pertama Vietnam. Kondisi geografisnya yaitu 1. Luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan serta sedikit dataran rendah. 2. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. 3. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Gunung Chu Yang Sin. 4. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Kemudian kondisi sosial budaya Vietnam. 1. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. 2. Mereka disebut Viet atau Kin. 3. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa tinggal di dataran rendah. 4. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Áo Dai. 5. Áo Dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Kemudian analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budayanya. Wilayah Vietnam terdiri atas bukit-bukit, gunung-gunung berhutan. Vietnam bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Gunung Chu Yang Sin, sedangkan sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Banyak penduduk Vietnam yang berprofesi sebagai petani karena memiliki tanah yang subur. Kebudayaan Vietnam antara lain pakaian tradisional yang bernama Áo Dai. Itu jawaban untuk tabel yang Vietnam. Kemudian pindah ke Thailand. Kondisi geografis negara Thailand. 1. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. 2. Dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini merupakan daerah subur. 3. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertinggi adalah Gunung Doi Itanon. 4. Pegunungan kapur berada di bagian timur yang disebut Pegunungan Plateau. 5. Tanah genting kera yang memanjang di semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Kondisi sosial budaya negara Thailand. 1. Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih. 2. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. 3. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha. 4. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. 5. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. 6. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. 7. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budayanya. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Dataran rendah berada di bagian tengah. Dataran ini dialiri Sungai Chao Phraya dan merupakan daerah subur. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Pegunungan kapur berada di bagian timur yang disebut Pegunungan Plateau. Tanah genting kera yang memanjang di semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Kegiatan ekonomi penduduk yang utama adalah sektor pertanian karena tanahnya yang subur. Daerah pantai di Pattaya merupakan salah satu tempat objek wisata terkenal di Thailand. Itu jawabannya untuk tabel yang Thailand, silakan kalian salin. Kemudian kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Di sini di halaman 78-79. Ayo berlatih. Dari bacaan di atas, kesimpulan apa yang kamu dapatkan? Tuliskan secara ringkas kesimpulan yang kamu dapatkan dari bacaan sebelumnya. Identifikasi terlebih dahulu informasi penting yang kamu dapatkan dari bacaan. Oke, di sini silakan kalian buat nama kalian, kemudian buat tanggalnya.
pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Gagasan utamanya yaitu pertanian sektor strategis perekonomian negara. Lingkari 3 kata kunci dalam gagasan utama dan tuliskan kata-kata tersebut di kolom yang disediakan. Jawabannya, pertanian, sektor strategis, dan perekonomian negara. 3 gagasan pendukung. 1. Keuntungan lain di sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi. 2. Sektor pertanian tanaman padi merupakan sumber pendapatan utama petani di Thailand, Vietnam maupun Kamboja. 3. Fluktuasi produk beras tetap saja mereka alami. Kemudian ringkasan bacaannya, pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani Thailand, Vietnam maupun Kamboja. Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian kita masuk ke halaman berikutnya di halaman 80. Kita langsung saja di sini masuk ke pertanyaannya. Pesan apa yang kamu dapatkan dari bunyi pasal di atas? Jawabannya, ayat tersebut memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah menurutmu dalam pasal tersebut juga disinggung tentang tanggung jawab warga negara dalam mengusahakan kehidupan yang layak? Jawabannya, dalam pasal-pasal tersebut disinggung tanggung jawab warga negara, yaitu mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Kalimat yang manakah yang menyatakan hal tersebut? Jawabannya, setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, amatilah lingkungan sekitarmu, identifikasilah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Jawabannya, kegiatan-kegiatan warga negara sebagai perwujudan tanggung jawab untuk mendapatkan kehidupan yang layak antara lain: 1. Bekerja dengan bersungguh-sungguh sesuai bidang pekerjaannya. 2. Mengikuti diklat kerja untuk meningkatkan kemampuan profesinya. 3. Melamar kerja sesuai dengan latar belakang ilmu, pengalaman, dan keahlian. 4. Menempuh jalur pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Kemudian, apa yang akan terjadi apabila warga negara tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya? Jawabannya, jika warga negara tidak melakukan tanggung jawabnya, maka ia tidak akan memperoleh penghidupan yang layak. Setiap warga negara harus mengusahakan suatu usaha untuk mencapai penghidupan yang layak tersebut. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kita lanjut ke ayo renungkan. Menurutmu, apakah hal-hal yang kamu lakukan dan pelajari hari ini akan memberikan manfaat bagimu? Jelaskan dan beri contoh. Jawabannya, saya telah mempelajari ilmu kehidupan, bagaimana cara menjalani kehidupan dengan baik, seperti bersabar atas segala sesuatu dan selalu bersyukur atas kehidupan kita ini. Pembelajaran kehidupan ini sangat memberi manfaat yang banyak kepada saya. Saya bisa mengambil banyak ilmu dari kehidupan ini. Itu jawabannya. Kemudian kita masuk ke kerjasama dengan orang tua di halaman 81. Pilih salah satu topik yang kamu pelajari hari ini. Bacalah lebih detail bagi topik tersebut dan ceritakan kembali kepada orang tuamu. Jelaskan kepada mereka secara terperinci tentang topik tersebut dan mintalah orang tuamu memberikan beberapa pertanyaan tentang topik tersebut. Oke, di sini sebagai contoh jawabannya kita akan mengambil tentang negara Vietnam. Kondisi geografisnya, Vietnam merupakan sebuah negara yang berlokasi di Asia Tenggara, lebih tepatnya berada di pinggiran sebelah timur semenanjung Indochina dan mencakup luas sekitar 331.211,6 km persegi, dengan 25% dari luas total tersebut ditanami pada tahun 1987. Negara ini berbatasan dengan Teluk Thailand, Teluk Tonkin, dan Samudra Pasifik di samping Cina, Laos, dan Kamboja. Kondisi sosial budayanya, Vietnam memberikan banyak sumbangan dalam melaksanakan target-target komunitas sosial budaya ASEAN. Vietnam aktif menggelarkan rencana pelaksanaan target-target komunitas sosial budaya ASEAN. Pertanyaan yang bisa didapat: 1. Berapa luas negara Vietnam?
2. Apa saja agama yang dianut negara itu? 3. Bagaimana kehidupan sosialnya? Itu sebagai contoh jawabannya, silakan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.